Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kita matan gayah wa takrib. Bab tayamum. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayamumi. Wasyaraitu tayamumi khamsatu asya'a. Wujudul uzri bisafarin aw maradin wa duhulu wakti wakti salati wa talabul ma'i ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talabi. Watturabu tahiru lahu ubarun fa in khalatau jisun aw ramlun lam yujzi. Mana ya Ustaz? Bermula ini itu satu pasal pada menjelaskan tentang tayamum. Dan bermula syarat-syarat tayamum itu 5 perkara. Al-awalu, yang pertama wujudul uzri, adanya uzur sebab safar atau perjalanan ataupun karena sakit. Kemudian masuk waktu sholat, kemudian mencari air, kemudian dan uzur menggunakannya air, dan i'wazu itu apa tadi? Tidak mendapatkannya. Langkahnya Dan tidak tidak mendapat ya. dan tidak mendapati air sesudah mencari. Kemudian debu yang suci, yang padanya debu ada tanah yang suci, yang padanya tanah ada debu, sekalipun mencampurinya tanah Syarat-syarat tersebut. maka jika Oh ya, maka jika mencampurinya tanah tersebut dengan cat atau pasir, saya tidak memadah ya, tidaknya tanah. dianya tanah. Nah, itulah tayamum. Syarat-syarat tayamum berarti tiga. Syarat-syarat tayamum lima. Ini kita lihat tiga. Nih, saya baca. Wal ma'dudu fi kalami sitatun wa tahqiq anna syurutu hiya al awalu al ajazu an anistimal ma'i li, li faqdin aw maradin. Asani dukhulu waqti sholati. Asalis izalatun najasati wal istinja'i Tinjau. qabla tayamumi fa in ajaza anhuma tayammama wa a'ada sholata inda ibni hajarin amma inda romli fa yusolli sholatan fakidat fa yusolli sholata fakidat Ini. tok Kidi. apa Idofah. Salata faqidi. Faqidi sholata tahuraini. fakidit tahuraini bila tayamumi ba wa ba wa ba wa A'ada ba yu'idu. Wa yu'idu salata oh ya, ayatan. ya. Wa yu'idu sholata aidan wa kilahuma mu'tamadun. Nah, jadi syarat tayamum ada lima. Lima di dalam matanya. Cuma pensyarih menyatakan wal mahdud bermula yang terhitung dalam kalam musannaf itu enam. Kalau kita hitung secara detil enam. Fatahke dan bermula yang pasti itu anna syuruta bahwa sungguh syarat tayamum itu ya yaitu al ajizu yang pertama lemah dari menggunakan air.
Karena lemah menggunakan air, tidak mampu menggunakan air. Penyebabnya bisa macam-macam. Difakden karena memang nggak ada air. Oh, lima rotin. Atau karena sakit. Air ada, tapi sakit. Nggak boleh. Hmm. Enggak, sama aja kan. Yang intinya nggak mampu Iya. menggunakan air. Kemudian yang kedua, dukul waktu sholat. Masuk waktu sholat. Tayamum itu baru boleh sesudah masuk waktu. Iya. Kalau wudhu sebelum masuk waktu juga boleh bebas kan. Tapi Iya. kalau tayamum itu karena dia ruksah darurat, baru ada darurat kalau sudah masuk waktu. Yang ketiga izalatun najasah, menghilangkan najis terlebih dahulu, baru tayamum. Wal istinja'u dan istinja qabla tayammumi, sebelum tayamum. Hmm. Fa'in najasah, maka jika lemah ya dari keduanya, tak mampu menghilangkan najis, nggak mampu istinja, tayamum tetap tayamum. Wa'ada sholata, ulangi akan sholat inda ibni hajar. Untuk ibnu hajar tetap boleh tayamum, tapi sholatnya harus diulang. Mestinya syarat tayamum harus menghilangkan najis, ini nggak mampu. Mungkin orang sakit atau bagaimana kan? Keadaan bisa Iya. ditakdirkan. Wa amma inda Ramli, adapun di sisi Syekh Ramli, fayusalli salat faqidit tahuraini, maka salat ia orang yang nggak mampu menghilangkan najis dan nggak mampu istinja sebelum tayamum. Salat ia akan seperti salat orang yang nggak memiliki dua alat suci, air nggak ada, tayamum nggak ada. Jadi nggak boleh tayamum, Syekh Ramli. Karena syarat tayamum harus izalah najis, ini nggak mampu mengizalah najis, nggak Hmm. boleh tayamum. Tapi tetap sholat. Sholat seperti orang nggak tayamum, sholat darurat kan. Ya orang Hmm. dalam penjara bawah tanah, Ustaz. Air nggak ada, tanah nggak ada diikat kan. Iya. Jadi Iya. sholat darurat. Tetap harus ulang sholatnya. Fayu'idu sholat aidan, dan mengulangi akan sholat juga di waktu yang lain ketika semuanya sudah normal. Wakilahuma mu'tamadun. Kedua-dua pendapat tadi, baik Syekh Ramli atau Ibnu Hajar itu bisa dipegangi. Mu'tamad. Hmm. Nah itu. Syarat yang keempat, at-turabut tahur, ada tanah yang suci. Ya, nah, itulah dia. Hmm. Di luar syarat tayamum lima. Yang pertama wujudul udhri, ada odor, musafir atau sakit. Nah, ini dalilnya empat. Faqdul ma'i fi safari, jariun al ghalib. Nggak ada air pada safir itu berlaku di atas ghalib. Maknanya kadang-kadang di daerah kita sendiri nggak safir juga kadang nggak ada air. Ya kan? Hmm. Nah, cuma kalau nggak ada air di kampung, boleh tayamum, tapi sholatnya harus diulang. Tapi kalau dalam safir nggak ada air, kita tayamum nggak perlu ulang lagi. Itu bedanya. Oh gitu. Kan di kampung orang biasa kita nggak tahu, wah udah cari-cari nggak ada kan. Kalau di Iya. kampung sendiri biasa ada air kan jarang. Kita tinggal Ah. di tempat yang nggak ada air jarang. Iya, iya. Nah, itu. Maradin. Yang kelima maradin. Nah ini Ustaz baca lima. 5. Au bardun. Maradin. Wal Wardin ya, atap ya. Ya. Au bardin walam yajid ma yu ma yus yusakhanu bihilma. Liqauli ta'ala wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadu minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu Al-Maidah ayat 6. Nah itu. Ini dalil. Dalil Hmm. sakit tadi kan. Safir atau sakit. Boleh tayamum kalau nggak ada air, ini dalilnya. Beliau menambahkan aubarden atau kedinginan. Air ada, dingin banget. Dingin banget. Walam yajid ma yusakhanu bil ma, dan tidak didapati sesuatu yang bisa dipanaskan dengannya, sesuatu akan air. Nggak ada Hmm. api ya. Nah, ini berarti berhalangan juga. Boleh tayamum liqauli ta'ala karena firman Allah Ta'ala. Wa in kuntum marudha, bila adalah kamu itu yang sakit, au ala safarin, bila adalah kamu itu musafir, atau datanglah salah satu dari kamu minal ghaid, dari kamar mandi, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, alam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak mendapati akan air untuk wudhu, untuk mandi junub, fatayammamu, maka bertayamumlah kamu. Maknanya tayamum sebenarnya artinya begini. Maka tujulah kamu sa'i dan thayyibah kepada tanah yang bersih. Ya kan? Hmm. Jadi arti tayamum itu menuju tanah, mengambil tanah. Kemudian jadi istilah nanti.
tuju Ya, olehmu kepada tanah yang bersih, famsahu maka usap olehmu, biwujuhikum akan wajah-wajahmu, wa aidikum dan tangan-tanganmu darinya tanah. Nah, ini tayamum dua ya berarti. Mengusap ya, ya. wajah dan tangan. Nah, kemudian tadi masuk waktu sholat. Oh, ini lagi lanjutan dalilnya. Wali annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Umaru. Amrin, amrin. Oh, li Amrin kan. Kalau ada wo bacanya am. Kalau nggak ada wo, umar. Itu membedakan. Tapi kalau ada waw kok mesti Amrin ya? Nah, kalau ada wo dia berarti munsarif, munsarif. Kalau nggak ada wo, gairu munsarif. Oh gitu. Itu membedakan saja. Li Amri binil Asi Nah, waqat tayam waqat tayamama anil janabati min syiddatil bardi. Ya Umaro, ya ya Amro, amru, ya amru. Nah, ya Amru. mufrad alam. Ya, Mabni ala dhammah. oh iya lupa. Ya Ya, Zaidu. iya, ya Amru, Ya. ya Amru. Salaita bi ashabika wa anta junub. Faqala Amru, ini sami'tullaha yaqulu wala taqtulu anfusakum. Fadohakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Bukhariyu ta'liqan unzur halaman 31 wa Abu Dawud wa Ibnu Hibbanin wal Hakimi. Hmm. Dan alasan kedua boleh tayamum. Li'annahu karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Berkata ianya Nabi li Amr bin al-Asi bagi Amr bin As. Faqad tayammama padahal sungguh telah tayamum ianya Amar anil janabah karena junubnya. Bertayamum ya untuk janabah min syiddatil bardi dari sangat dingin. Sangat dingin tertimpa janabah. Mau sholat nggak ada air tayamum. Bukan nggak ada air cuma sangat dingin. Sangat dingin. Hmm. Apa yang Nabi katakan ya Amru wahai Amar. Sallaita bi ashabika. Ini pertanyaan nih, ada hamdah mahdzuf. Sallaita. Apakah engkau telah salat bersama teman-teman wa anta junubun padahal engkau itu berjunub? Faqala Amrun. Amr berkata, "Ya, ini sami'tu Allah karena sesungguhnya aku mendengar Allah berfirman ya Allah. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh akan diri-dirimu. Sangat dingin tak tetap pakai air kan itu bunuh diri ya. Ini Ya. jawaban cerdas. Fabahikan Nabi, maka tersenyum, tertawalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi setuju berarti ya. Hmm. Jadi tertawa Nabi nanti ada yang menunjukkan kepada setuju, ada juga enggak semua tertawa Nabi menunjukkan kepada setuju, ada juga tertawa karena heran dengan ucapan orang yang mengatakan sesuatu. Nanti kita temukan pembahasan itu dalam kitab Tauhid. Nah itu. Rawahu meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dengan nisbah ta'alik, secara ta'alik. Mana secara ta'alik tanpa haddasani fulan bin fulan, haddasani enggak ada. Akhbarani enggak ada. Hmm. Untur Safha lihat olehmu halaman 31 dan meriwayatkan ini hadis oleh Abu Dawud dan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Kemudian It- syarat gimana Ustaz? itu yang wakot tayamama itu siapa tuh tadi yang ini tadi? Amar, Amar tayamum. Oh Ammar ya. Ya, Oh, jadi kasus. Nabi itu berkala kepada Ammar ya. Ya, apakah kamu salah padahal kamu junub? Oh Iya, ya. katanya saya udah tayamum. Nah, Nabi tersenyum berarti Nabi setuju benar, boleh tayamum kalau kedinginan. Hmm. Kemudian tadi masuk waktu sholat satu. Likaulihi. Kita baca. Dikalihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagsilu ila qaulihi ta'ala walam tajidu ma'an fatayammamu
Al-Maidah ayat 6. Pak apa nih? Iktadot. 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 Faktadot. Faktadot al ayatu anhu yatawaddau wa tayammamu indal qiyami ila sholati ba'da talabil ma'i wa kharaja jawazu takdimil wudu'i di fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma wal ijma ijma'u ya Ya, wabak wal ijma'i wabak kelihatan. wal ijma'i ya. Wabakia tayamumu ala muqtado. Ini rada aneh dikit lah. Coba. Kemudian masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Dalilnya liqaulihi ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hingga akhirnya ya. Bila kamu Hmm. mau sholat, basuh muka. Artinya tentang wudhu nih. Aturan pertama yang wajib kalau mau sholat wudhu. Hmm. Kemudian lanjut ayat falam tajidu ma'an. Bila tadi datang dari kamar mandi nyentuh perempuan, kau tidak dapat air. Tayamamu maka bertayamum. Maka menghendaki oleh ayat bahwa sungguhnya seorang itu wudhu iya. Artinya awalnya wudhu. Hmm. Kayak tayamamu dan tayamum iya. Wudhu dan tayamum ketika mau berdiri kepada sholat. Sudah mencari air. Ini kelihatannya beliau mau memahami. Tapi aneh pemahamannya Ustaz. Seolah-olah harus ada dua Ustaz. Kalau mau sholat itu pertama wudhu. Ya kan? Ya. Kemudian tayamum. Padahal dalam ayat nggak gitu. Artinya kalau nggak ada air baru tayamum. Kan? Jadi Ya, coba ya, kita lihat dulu. Maka menghendaki oleh ayat bahwa sungguhnya seorang itu wudhu iya dan tayamum iya. Seolah-olah kan dua. ya, ya, Dari mana beliau memahami? Kita nggak paham seperti itu. Falam tajidu ma'an baru fatayamumu. Apa salah ini? Ini beliau iya, menyatakan menghendaki oleh ayat. Sesungguhnya seseorang wudhu iya dan tayamum iya. Kayak ada dua-duanya. Padahal nggak ada yang praktik seperti itu. iya, 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 Wudhu dan tayamum ketika mau sholat. Sesudah mencari air. iya, iya, iya. Ya kan? Dan keluarlah oleh kebolehan mendahulukan wudhu. Keluar dengan perbuatan Nabi. Dan dengan ijma. Dan tetaplah oleh tayamum di atas kehendak nayatam. Ini nggak paham nih ta'li ini Ustaz. Apa kita yang nggak paham atau ta'linya yang salah? Ini saya agak pusing juga. Itu ayat yang di atas itu enggak bukan dalilnya enggak tapi itu untuk wudhu kan? Dalil Kan untuk kita wudhu satu. Untuk ya tayamum kita kan satu. saya kita kan bahas tayamum kok wudhu di bawah ini. Ya ini dekat-dekat ayatnya. Bersambung soalnya. Betul. Cuma masalahnya kayak ta'li ini seolah-olah beliau memahami. Aturannya dua. Wudhu dan tayamum. Iyalah, jadi malah kacau ya. Kacau. Mestinya jelas dalam ayat. Falam tajidu ma'an fatayamamu. Nggak ada air oleh tayamum. Iya, Hah? iya, Makanya iya, ini iya. ini biarin ta'li. Nanti apa ini Buka, buka. ada. Iya, 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 betul, betul. Nah, ta'li. Oke. Kemudian mencari air. Nah, ternyata air harus dicari dulu. Tadi tentunya kalau kita meyakini nggak ada air ya percuma dicari. Ini berarti dalam kasus mencari air ada dugaan bahwa air ada di sekitar kita. Iya, Cuma iya. kita kita pengen mempelajari berapa jarak harus kita cari air. Nah, ini ada nih dua. Nih, di fakidil ma arba'atu ahwalin. Saya baca. Lifak dilma arba'atu ahwalin. Alawalu intaya kona pak dalmai mamu mama bila tolabit asani in tawahamal ma'a au zonnahu au syaka fihi fa tasyafi manzilati wa inda rifqatihi wa taraddada qadra hadil gausi meter 144 meter fa illam yajid ma'an taya mama uh, asalis in saya kona wujudal ma'i wajabat talabuhu fi hadil korbi 2578 meter. Jauh juga ini. Ya, salah sempat.
Eh, Ar-rabi' ingkana fauqa haddi qarbi tayammama wal afdalu ta'khiru sholati in tayakona usul al-ma'i usul al-ma'i akhara wakti. Akhiral waktu. Oke. Nah, ini beliau bilang, lifaqidil ma'i bagi orang yang tidak memiliki air itu ada empat keadaannya. Ada empat. Yang pertama intayakana, jika meyakini ia faqidal ma'i akan tidak adanya air, tayammama bila tolabit. Tayamum ia nggak perlu mencari. Yakin nggak ada air. Ya, Mananya kita di kampung sendiri ya, tahu kan? ya, ya, ya. Nah, atau di kampung orang juga nggak apa-apa, memang musim peceklik nggak ada mata air kan? Nah, kayak tsunami, kayak banjir di Aceh misalkan. Tapi itu ada air walaupun air itu kan, misalkan udah kering kerontang, kemana-mana hutan belantara, kayu udah jatuh, kelihatan nggak ada air nggak perlu dicari kalau yakin. Yang kedua, intawahamal ma'a jika mewaham ya, makna mewaham mengira ia akan air. Audannahu makna tawahama ini nggak nyampe 50% namanya waham. 49% ada kemungkinan ada air. Itu waham namanya saya. Iya, iya. Atau waham sedikit aja lah, 30% juga. Waham. Kalau shock kan 50, kalau tan lebih 50, begitu kan dalam istilah usul fiqh. Kalau nol berapa? Nol berapa? Nol. Nol. Kalau nol itu yakin berarti. Yakin nggak ada. Ya kan? Nah, Kirain itu. yakin 100%. Jika mewahami akan air atau memdhani akannya air. Hmm. 51% ada. Oh syakafi atau ragu ya padanya air. Nah, ragu itu 50 pas. Ini kayaknya Iya. ada, kayaknya enggak. Hmm. Fatasya, nisnya memeriksa ya. Harus periksa. Fatasya itu aja. Fa'ala. Memeriksa ya fi mandilhi di rumahnya. Pak Enda rufqatihi di si teman-temannya. Otarat dada, mendar mandir ya. Kadara hadil gausi, seukuran batasan minta tolong. Batasan minta tolong di sini mana batasan kalau kita memanggil orang mendengar. Kita 144 meter. Seukuran Hmm. itu kita cari air kan. Iya, Nah, iya, iya. Pak Ilam Yajid, maka jika tidak mendapati ia akan air sesudah dicari tadi, tayamam, baru tayamum. Hmm. Nah, kalau sekarang mudah usah di samping ada warung kan, kita yakin di warung ada air, tinggal Iya, keluarin iya. duit kan, harga normal, air botol. Kemudian intaya karena wujudul ma, jika yakin dia akan ada air, wajib tolabu, wajiblah oleh mencarinya air fi haddil qurbi pada batasan dekat 2.578 meter, 2,5 kilo ini kita yakin 2,5 kilo di sana ada air, itu wajib cari air. Iya, iya. Jauh juga usah 2,5 kilo. Nah, biasa jalan kaki 25 menit. Nanti ada sabuin gua kan. Nah, itu. Ini kalau kita yakin aman sampai ke sana masih ada waktu sholat, itu banyak syarat tambahan Oh, kan. iya, iya, Kalau iya. sampai ke sana udah keluar waktu sholat ya nggak perlu. Nah itu ada tambahan lagi syaratnya nanti, walaupun nggak ditulis di sini kan, tapi ada kayaknya. Yang keempat, ingkana fauqa hadil qurbi jika ada ianya air di atas batasan dekat. Lebih 2.500, lebih 2,5 kilo ada air. Kita tahu ada air di kampung saudara kita, dia udah nelpon ada air di sana. Kan tahu. Cuma kita harus ke sana. Wal Iya. afdalu ta'khirus salat. Dan yang lebih baik itu menunda salat. Intaya karena usulal ma'i akhiral waktu. Jika yakin ia akan sampai air. Sampai Hmm. air ke dia atau dia sampai ke tempat air pada akhir waktu. Tapi kalau yakin nggak Hmm. bakal nyampe atau kita ke sana waktu sholat habis, berarti langsung sholat tayamum. Hmm. Nah, ini ceritanya, ini banyak takdirnya Ustaz. Memang sekarang kita biasa-biasa aja Ustaz, tapi dalam kasus tertentu begitu dapat musibah segala macam, kadang yang dalam-dalam kita itu jadi nyata. Ya, Iya, iya. mulahadhah Ustaz nih. Mula hazaf la yajibu talabul mai fi haddil ghasi wa apa nih? Wa haddil qarbi illa iza amana nafsan mutah mu- Hmm, dari Bapak. muhtarimatan la yajuzu qatluha wa in qita'an anir rifqihi walam yakhaf khurujal waqti Nah, itu kan.
Terus, Faid, faidatun. Faidatun boleh juga nih tak ya? ya, Iza tayammama li fardil ma'i wa shalla fi makanin fi sholat fi makanin yughalibu fihi wujudul ma' au tayammama li bardin a'ada sholata li nudrati zalik. mulahadhah tuh ini satu perhatian. Nah, apa artian cocok mulahadhah ya? Perhatian, Ustaz. Apa nanya? Satu, Nah, iya perhatian biasanya. ya, Azza kan memperhatikan ya. ya. La yajibu talabul ma'i tidak wajiblah oleh mencari air fi hadil ghausi pada batasan minta tolong tadi wa hadil qurbi pada batasan dekat 2,5 km. Illa kecuali idza amina kecuali merasa aman ya nafsan terhadap dirinya, terhadap jiwa muhtarimatan yang terhormat. Kalau dia berangkat ke sono, dia yakin aman jiwanya. Dia merasa aman, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang bunuh kah? Atau Hmm. anaknya, istrinya. Nah, itu. Aman ya akan jiwa yang terhormat la yajuzu qatluha yang tidak bolehlah oleh membunuhnya jiwa untuk menjaga nyawa. Hmm. Ada air di seberang sana, tapi ada harimau, saya kan ngerinya itu, tinggal wajib itu ceritanya. Takdir dalam kitab biasanya begitu. Di samping kita ada sumur, cuma di samping sumur ada harimau singa ada dalam. Itu nggak aman. Oh, ingkitaan an rifkah atau aman ia akan tertinggal, terputus dari rombongan perjalanan. Rifkah rombongan ya. Sedang Iya, musafir. Kita cari air nanti ditinggal. Nah, iya, kalau iya, nggak iya. aman berarti nggak usah. Walam yakhaf khurujal waktu dan tidak takut dia akan keluar waktu. Kalau sampai ke tempat air waktu sudah habis, yang penting langsung Iya. tayamum. Ah, ah. Betul, betul. Tadi. Faidatun. Idza tayammama li faqdil ma bila bertayamum ya karena nggak ada air. Nggak ada air. Wa shalla fi makanin dan sholat ya fi makanin di tempat yaghlibu fi wujudul ma'i. Yang sering padanya tempat oleh adanya air. Ini tempat yang biasa ada air, tiba-tiba nggak ada air. Tayamumlah kita. Atau tayamum lil bardi atau tayamum karena kedinginan. Air ada cuma dingin. Nah, ada sholat. Niscaya mengulang ya akan sholat. Harus ulang sholat. Ini derati Mm-mm. karena jarang demikian. Jarang. Mana jarang? Ya kejadiannya jarang lah. Tapi kecuali yang nggak jarang. Kan ada juga kasus nggak jarang. Orang tinggal di kutub dingin terus. Iya, iya, iya. Nah, ini jarang kalau di kampung kita normal. Saya kan. Iya, iya, Jadi iya. kalau kita lihat dalil, kalau nggak jarang, nggak jarang kejadiannya, memang kedinginan terus, kelihatannya nggak perlu ulang sholatnya, Ustaz. Iya, Kalau diulang ya kapan? Harus diulang terus orang kita tinggal di kutub dingin iya, terus. iya. Nah, jadi kalau kita lihat dalil jarang, berarti kalau kasusnya nggak jarang, nggak perlu ulang. Iya, iya, iya. Nah, nah itu Ustaz. Kayak kasus, bukan kasus, kemarin nyapu sepatu. Dalam masalah Syafi'i boleh nyapu sepatu, nyapu kaos kaki nggak boleh. Yang gitu. Iya. Tapi ada juga mazhab-mazhab sekarang kan katanya jawrab. Kaos kaki juga boleh diusap. Orang buka sepatu aja tinggal kaos kaki diusap kan banyak itu kita lihat kan. Dan kadang di sinetron-sinetron atau di TV kan kita lihat Ah, orang-orang tuh salah nggak buka kaos kaki diusap aja. ah, ah. Ini pendapat modern. Benar, benar. Nah itu. Kemudian ta'dzuru dan berhalangan menggunakan air wa zuhu. Atau langkahnya air sudah mencari pada di tiga. Oh bukan, bukan langkah Ustaz. Jadi iwat ini bukan langka. Perlunya air sudah mencari air, sudah perlu kehausan, masa harus untuk minum dulu. Mm-mm. Kalau dipakai wudhu nggak ada untuk keperluan. Ah, i'waduhu butuhnya air. Jadi iwat ini ternyata maknanya ihtiyaj. Nih beliau Oh, tiga, biar nggak salah kan. Ihtiyajuhu, kita perlu air. oh Perlu ya, untuk ya. kebutuhan minum kita, teman kita punya hewan kan. Iya, Nah, iya. kemudian tanah yang suci empat. Ya, Ustaz baca yang nomor empat. Nomor empat. Empat, al
ula at at-tahuru liqauli ta'ala dan tajiban. An-Nisa ayat 43 wali hadisi waja'altu Waju'ilat waju'ilat apa nih Kak? turbatuha. Turbatuha. Oh ya. Waju'ilat turbatuha lana tahuron izalam najid ma'ah. Rawahu Muslim. Ini apa maksudnya, Ustaz? Jadi beliau menyatakan syarat tayamum turabut tahir, tanah Mm-mm. yang suci. Jadi beliau protes sedikit ibaratnya. Tahir suci tapi belum tentu menyucikan, gitu kan? Mm-mm. Bisa saja tanah yang suci kayak tanah yang sudah digunakan untuk tayamum kan tetap suci, cuma tidak menyucikan kan, mustamal kan? Ya, 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 Sehingga ya. beliau merubah ibaratnya al-aula. Nah, itu. Ini al-aula kita baca. Yang lebih afdal, yang lebih baik itu at-tahur. Oh, ya, ya, ya. Ibaratnya pakai tahur kan? Turabut tahur. Nah, itu. Ya, 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 ya. Benar, benar. Protes ibarat ini. Kenapa? Liqaulihi ta'ala. Sabda Allah, firman Allah, sa'idan thayyibah. Tanah yang thayyib maknanya tahura, suci menyucikan. Ya. Dan li hadisi karena hadis ju'ilat turbatuha dijadikan akan tanahnya bumi lana untuk kita tahuran, tah kan? Kan tahir Mm-mm. kan? Silang balalah tahuran suci menyucikan. Kita lam Mm. najidil ma'a ketika kita tidak mendapati air. Tahu? Nah, ini Iya, protes iya. ibarat ini. Apa kan? Ya, tanah yang suci menyucikan, yang baginya tanah itu ada debu. Maka jika bercampur akannya tanah oleh cat atau oleh pasir yang memadai ya. Kita lihat ahlinya. Ya, 5. 5. Ayal suku bil udwi amma romlu allazi la yal suku walahu ribarun wa yasikhul fayasikhut tayamumu bihi. Selesai. Jadi beliau tambah kaitnya. Tadi katanya Mm-mm. tanah yang ada debu. Jika bercampur oleh cat atau pasir, nggak boleh Mm-mm. tayamum. Tanah yang ada pasir. Pasir yang bagaimana? Nah, ternyata ada kait. Pasir yang melekat ia dengan anggota. Yalsaku bil udwi. Pasir yang menempel dengan anggota. Ya, ya, ya. Adapun pasir-pasir yang tidak menempel ia terpisah dari tanah. Walahu gubarun dan bagi tanah itu tetap ada debunya. Dan ada pasir, cuma pasir nggak melekat. Nah, ada pasir yang nggak melekat, jarang kan? Fayasihut tayamum bihi, maka sahlah oleh tayamum dengannya tanah walaupun ada pasirnya. Pasirnya Mm-mm. gede-gede mungkin Ustaz, kerikil, Iya, iya, iya. ambil Benar. debunya aja. Mm-mm. Nah, itulah tentang tayamum. Berikut juga Ya. Ustaz tayamum. Kita mohon kepada Allah agar nggak perlu tayamum kan. Jadi Iya, kalau nggak karena perlu tayamum berarti kan ada air terus sehat kan. Nah, itu. iya. Lanjut Ustaz. Wa faraiduhu arba'atu asya'a an-niyatu wa mashul wajhi wa mashul yadaini ma'a mirfaqaini wa tartib wa sunanuhu langsung Tat. Ya, langsung maknanya. Dan bermula fardu-fardunya tayamum itu 4 perkara. Niat, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan bersama kedua siku, kemudian tertib. Hmm. Wa sunanuhu salah satu asya atas miyatu wa taqdimul yumna al yusra wa muwalatu. Dan sunah-sunahnya tayamum itu ada 3. Membaca basmalah, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, kemudian beriring-iring. Hmm. Ini langsung berarti ta'liqnya ada nggak? Satu. Wal mu'tamadu annaha khamsatun bi ziyadati naqli turabi ila wajahi wal yadaini liqali ta'ala fattayammamu. Nah, itu tambahan. Kata beliau fardu wudu ada 4. Fardu wudu Mm, 4. Niat,
ngusap muka, ngusap dua tangan, tertib, empat kan? Beliau menambah. Nah, al-mu'tamad pendapat yang kuat itu bahwa sungguhnya syarat tayamum lima. Biziadati dengan menambah naklit turab. Termasuk Hmm. rukun tayamum memindahkan tanah kepada wajah dan dua tangan. Harus Hmm. ada memindahkan berarti. Nggak boleh berarti kita berdiri di tengah badai itu yang membawa debu, saat kelihatannya nggak boleh. Harus ada pekerjaan kan? Naklut Ya, turab. ya. Nah, memindahkan tanah kepada muka dan dua tangan. Kau lidahlah fatayamam bertayamum. Tuju olehmu ada perbuatannya. Iya, iya, iya. Nah, itu tambahan. Kemudian niat. Nah, harus ada niat juga. Nah, niatnya apa ini? Dua. Dua, an-niyatu istibahatin muftakirin ila tayamumi kana waitu istibahata fardhi sholati makrunatan bin naqli turabi wa bim wa bim masahi sayyi minal wajhi liqauli sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat rawahu shaykhan. Nah, itu. Niat terus tiba hati muftakirin. Kita idhofah. Niat membolehkan apapun yang perlu kepada tayamum. Ini niatnya umum. Tayamum untuk boleh sholat, untuk boleh tawaf misalkan. Apapun yang Hmm. perlu kepada Hmm. wudu, kepada tayamum itu niat. Karena wa itu istibah hatta fardu sholat. Aku niat untuk membolehkan sholat fardu. Hal keadaan niat makrunatan dibarengkan binaklit turab dengan memindahkan tanah dan menyapu sesuatu dari muka. Jadi niat mulai dari kita menepuk tanah sampai tanah mengenai muka, di situ harus ada niat. Gak boleh hilang kan? Iya, iya, iya. Jadi niat bukan ketika muka doang, bukan ketika tepuk tangan doang ke tanah, enggak, bareng. Ketika tepuk tangan niat kita istidamkan istidamah sampai menyentuh bagian muka. Berarti niat waktu menakal itu tadi ya? Iya, beda dengan wudhu. Wudhu ketika air menyentuh muka, enggak? Iya, iya. Ketika mengambil air nggak perlu niat. Tapi tayamum beda. Apa dalil harus ada niat? Nah, ijtihad nih. Innamal a'malu binniyah. Karena tayamum amal maka perlu kepada niat. Iya, iya, iya. Ah. Jadi saya kemarin baca kitab namanya Tijarus Sholihin, Tijaratus Sholihin, Ustaz. Iya, Kitab iya. sebelah kan mengutuk orang-orang yang niat kan dianggap pelaku bid'ah, niat dalam sholat, niat tayamum, Ah. niat mandi. Oh gitu. Nah, nggak ada katanya niat. Mana ada dalil niat? Ini Nabi nggak. niatnya kan ada dalilnya kan jelas saya tadi. Ya, tapi maksudnya niat itu gini, nggak ada pembahasan sama sekali, nggak boleh melafalkan niat. Mereka membahas nggak boleh melafalkan niat. Ah. Nggak ada riwayat satupun dari Nabi yang menyatakan Nabi pernah melafalkan niat. Saya mau sholat, saya mau puasa, nggak ada. Iya, 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 Niat iya, dalam iya. hati, ya kan? Ya. Apapun yang Ah. kita mau lakukan pasti timbul niatnya, kan awali dari niat dulu kan. Ini kita pengen haus nih ya, pasti ada dalam hati pengen minum air, langsung ke dapur ambil air. Jadi selalu ada niat. Sehingga katanya nggak ada satu riwayat pun yang membahas niat. Walaupun dalam kitab fikih klasik, masya Allah pembahasan tentang niat berlembar-lembar kan. Memang Iya. ajaib, ajaib juga Ustaz, kalau kita baca kitab mereka. Iya, karena mereka enggak berdasar usul fiqh kan, Ustaz. Usul kan ada apa namanya itu al umuru bima qasidiha itu kan. Tapi Kan mereka ada turunan belajar, ada belajar ada juga turunan Ustaz. ada turunan-turunannya kan. Nah, Turunannya kan mereka udah mereka dilakukan bukan gitu. anti niat, nggak setuju pelafalan niat. Dalam mazhab Syafi'i kan melafalkan sunnah kan. Iya. Liwa'idul lisanul qalba agar lidah membantu hati. Nah, itu yang mereka kritik. Iya. Melafalkan. Bid'ah dianggap ahlul bid'ah. Sebenarnya kalau menurut kita ya, menurut aku sih Tat, itu penting sekali karena untuk apa ya? Untuk menuntun kita biar hati kita tuh tidak kemana-mana kan gitu. Ya, bisa. Kan menurut kita nggak apa-apa. Karena kita mengamalkannya. Kalau Nah, Tat kita ikut guru-guru kita dulu kan yang ngajarin gitu, memang memang bener kan gitu. Pas ya, kok. ya, ya. Nah, Enggak mashul wajhi tiga. tiga. Wala yajibu isalu turabi ila batini sya'ri wa in khaffa. Nah, tidak wajiblah oleh menyampaikan tanah kepada batin rambut bulu, sekalipun ringan ya. Beda sama wudu kan? Wudu Ya. wajib. Kalau tebal baru nggak wajib. Itu juga di jenggot doang. Kemudian selesai.
Masul yadaini ma'al mirfaqaini wa tartib baris. Sunat wudhu, sunat tayamum ada tiga. Baca basmalah, dahulukan kanan di atas kiri dan beriring-iring. Empat. Nah ini. Empat, bakia bakia litayamumi sunanu 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 ukhra madhkuratun fil mutawalati minha naz'u mutayam naz'u mutayamimu khati khatimatahu khatimahu fi darbatil ula amma taniyatu fayajibu naz'ul khatami fiha. Oke. Bakia litayamumi. Nah, tersisa bagi tayamum sunanun ukhra oleh sunnah-sunnah yang lain. Masih ada banyak sunnah yang lain. Mazkuratun yang disebutkan akan dianya sunnah fil mutawalah dalam kitab panjang-panjang. Ya. Hmm. Minha sebahagian di antaranya sunnah yang banyak. Naz'ul mutayammimi mencabut oleh orang yang bertayamum khatimahu cincinnya. Fitar batil ula pada pukulan pertama. Pada pukulan Hmm. pertama sunnah mencabut cincin. Hmm. Kenapa sunnah? Karena ngambil tanah untuk muka, bukan untuk tangannya. Hmm. Amasannya tuh ataupun ya amasannya tuh adapun pukulan yang kedua, fayajibu nadul khatam fiha, maka wajiblah membuka cincin padanya. Pukulan yang kedua, karena biar ikut kena tanah di tempat cincin. Ya. Iya, iya, iya. Mualat, lima mualat. Dalilnya kias ini, kias pada wudhu. Wudhu sunnah mualat. Hmm. Nah, kiasan al wudhu fi salasa. Sebahagian dari kemakruhannya tayamum, takrirul masih mengulang-ulang mengusap. Taksirut turab dan memperbanyak tanah makruh. Justru dia habis dipukul di ini dulu saya, biar ringan kan. Jangan sampai kita Iya. mandi debu kan. Nah, nah itu. Lanjut Ustaz. Pembatal. Wallazi yubtilu tayammum salah satu asya'a ma yubtilul wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati wa riddatu. Dan bermula allazi bermula yang membatalkan ia akan tayamum itu ada tiga perkara. Apapun, sesuatu apapun yang membatalkan dia akan wudhu, kemudian melihat air di luar waktu sholat, kemudian murtad. Hmm. Nah itu. Perkara yang membatalkan ya akad tayamum tiga. Apapun yang membatalkan wudhu, batal tayamum. Karena sama kan, tayamum pengganti wudhu. Ya. Yang kedua, ru'yatul ma, melihat air pada bukan waktu sholat. Kalau sedang sholat melihat air, kelihatannya nggak batal. Tapi nggak secara umum, ada tafsirnya nanti. Mm-mm. Kita nggak ada air tayamum. Habis tayamum Mm-mm. turun hujan. Apakah sholat kita batal? Kita lihat dulu. Apakah sholat kita harus dikabah nggak? Harus diulang nggak? Kalau dalam kasus harus diulang, karena di Mm-mm. kampung kita sendiri, berarti langsung batal. Tapi kalau sholat kita nggak batal, nggak perlu diulang dengan sebab tayamum tadi, nggak batal kalau dalam sholat. Nanti. Waridah dan murtad. Orang murtad itu tayamumnya batal. Kalau wudhunya nggak batal, Ustaz. Mm-mm. Nah, itu nanti. Mana dia? Enam. Atau tawahum katanya ya. Apa Mm-mm. namanya? Melihat air atau mengira ada air. Ah, ini, tujuh. Wa wujuduhu fiha ingkanati sholatu mimma la yaskutu farduha bitayamumi. Oh itu sholata tadi. Hah. Wat Ya, dalilu wat dalilu ma jaa fil hadis anna uh, rajulaini ya ya. rajulaini kharaja fi safarin wa hadarat salata walaysa ma'ahuma ma ma mali- lai walaysa ma'ahuma ma'un.
Fattayamama dan tayyiban wa soliyah tuma wajadal ma'a fi wakti wa'ada ahduhumal wudu'a wassolata walam yu'idil akhara fa'atiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara zalika lahu faqala lillazi lam yu'id apa nih usib Asabtas sunnata. asabta sunnata wa ajazat kasolatuka wa qala lillazi a'ada laka ajru marrataini rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Sikin wa fi sahihi. Oke. Tadi kata beliau melihat air atau mengira adanya air pada bukan waktu sholat, di luar Hmm. waktu sholat. Maknanya di luar sholat. Waktu sholat di sini maknanya di luar sedang melaksanakan sholat. Kalau sedang sholat tiba-tiba dapat air, bagaimana? Kalau sebelum bukan pada waktu sholat, hanya bukan sedang sholat, bukan sholat belum masuk waktu, nggak boleh salah karena tayamum tadi kan sudah masuk waktu kan. Ya. Dan adanya air dalamnya sholat. Ingka nanti sholat tuh jika adalah sholat itu dari mana? Dari sholat-sholat yang tidak gugurlah oleh fardunya sholat dengan tayamum. Tadi di atas kan udah dijelaskan Ustaz. Kalau kita di kampung kita biasanya ada air, tiba-tiba nggak ada air, kita tayamum, kita sholat, itu sholat harus diulang kan? Iya, iya. Berarti kan nggak gugur fardunya dengan tayamum. Nah dalam kasus seperti itu, walaupun dalam sholat tiba-tiba ada air, sholatnya langsung batal. Nah itu. Adanya air dalam sholat, sholat batal, tayamum batal. Jika adalah Hmm. sholat itu dari ma, yang tidak gugurlah fardunya ma dengan tayamum. Karena tayamum di kampung itu harus diulang. Itu maknanya tidak gugur fardu dengan tayamum. Harus diulang. Begitu ada air besok. Tiba-tiba sedang sholat turun hujan. Nah itu sholatnya langsung batal. Wudhu langsung sholat lagi. Hmm. Tapi kalau tayamum dalam tempat yang nggak perlu ulang kayak Safir tadi, nggak ada air tayamum. Itu sholat nggak perlu diulang. Sedang-sedang sholat turun hujan nggak apa-apa, lanjut aja sholat. Nah itu bedanya. Nggak perlu kodo ya. Nggak, Tidak perlu diulang ya. nggak perlu. Kalau safir ya tadi. Nggak perlu diulang dan nggak batal, walaupun ada air sedang hujan. Kecuali hujan sebelum memulai sholat. Iya, iya, Nah, iya, iya. Tapi kan kalau orang yang mukim ketika sholat turun hujan maka batal. batal sholatnya. Karena walaupun nggak turun hujan, sholat itu harus diganti besok ketika ada air. Oh, gitu Karena ya. pas ada air langsung aja diganti ketika itu. Nah itu. Jadi kalau besok lagi namanya kodo ya Tat? Nggak kato karena sholatnya udah sah. Namanya iadah. Oh gitu. Kalau kado itu memang sholat pertama nggak dilakukan. Baru kado namanya kan. Oh iya, kan sholat pertama kan udah dilakukan ya. Nggak disebut kado, namanya iadah, mengulang. Nah itu. Iya, Beda istilah ya. iya, iya benar. Kadang-kadang lupa juga, kadang ingat, kadang lupa. Apa Ustaz dengan sering kita kaji jadi ingat kan, muncul lagi ingatan. Iya, itu kadang ingat, kadang lupa. Saya habis keluar pesantren Ustaz, 12 tahun di pasar, semua lupa Ustaz. Oh gitu Tat ya? Iya, kemudian pas COVID kemarin saya mulai ulang kaji kembali, terjadilah channel gundul mantul. Balik dikit-dikit, walaupun Oh nggak gitu. semua. Oh Itu dulu ceritanya. waktu di pasar nggak pernah ini, Tat ya? Nggak pernah pegang gitu ya, buka gitu nggak pernah. Enggak, itulah kita kalau sibuk dengan sesuatu kayak gimana gitu, lupa yang lain kan. Hilang semua Ustaz. Bait alfiah segala macam yang kita hafal dulu hilang semua. Oh iya, Jadi sayang Tat. itu waktu membalikkannya kembali butuh 4 tahun lagi kan. Iya, iya, Nah, iya. tetap nggak balik Ustaz. Hafalannya nggak balik. Cuma Iya, ingat-ingat gitu kan. ingat dikit-dikit gitu. Itu bahaya. Makanya mestinya begini Ustaz. Kita harus mulazamah. Kalau kita memulai di bidang ilmu, itu ilmu terus insya Allah nggak bakal lupa. Nambah, nambah, nambah. Kan?
Begitu kita balik arah, aliran sesat itu hilang. Iya. Karena gini, apa yang kita tekuni kan itu yang terpikir siang malam kan. Iya, Nah, heeh. itu. Orang dagang mikirnya dagang, dalam kepalanya dagang. Geli, urat apa namanya? Golongan darahnya dagang gitu. Semua gitu. Nah, tapi kalau kita ngaji terus, ya golongan darah jadi ngaji ya. Insya Allah dalam-dalam tidur ingat kita. Insya Allah. Iya, 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 iya. Kan itu kan aku mau tanya itu tadi kan dan wujudnya air di dalam sholat, artinya kan adanya air di dalam sholat, Hmm. ingkanat jika adalah sholat itu termasuk dari ma Hmm. yang tidak gugurlah fardunya dengan sebab tayamum. Maksudnya tidak gugur fardunya sholat dengan sebab tayamum. Itu artinya untuk orang yang mukim itu tadi ya? Iya, orang yang mukim sebenarnya nggak harus mukim tadi, karena di atas ada dua kondisi yang sholat harus diulang kalau kita lakukan dengan tayamum. Pertama, di kampung Mm-mm. nggak ada air. Yang kedua, tayamum karena kedinginan. Mm-mm. Tayamum karena kedinginan. Ya. Tayamum karena kedinginan, walaupun hujan segala macam, ya nggak pengaruh dia. Karena memang penyebab tayamum juga ada air. Itu nggak masuk. Berarti di sini tinggal satu surah. Berarti khususnya di kampung tadi. Mm. Sholat di kampung dengan tayamum yang perlu diulang. Kalau di safir kan nggak perlu diulang. Mm-mm. Nah, Ya. berarti mimma di sini, ini ma, apa, ha ini kembali ke ma. Dari ma, dari sholat-sholat yang tidak gugurlah fardunya ma. Fardu sholat dengan sebab tayamum. Yang mana itu? Sholat orang yang berada di kampungnya sendiri yang nggak ada air. Nah, itu. Iya, 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 iya. Artinya fardunya tuh tidak gugur gara-gara tayamum Tat, ya? Iya, cuma tetap sholat dia, tapi harus Ya, diulang lagi kan? Hmm. tak sengat ya. Karena sekarang sudah ada air, ya langsung Mm. batal. Mm, mm, mm. Wa dalilu bermula dalil itu ma yang datang ia. Hadis yang datang ia, ma yang datang ia dalam hadis. Mana ma di kasus nih yang datang ia dalam satu hadis. Anna rajula ini bahwa sungguh dua orang laki-laki itu kharoja keluar keduanya fi safarin dalam satu safir. Fahadaratis sholah maka tibalah oleh waktu sholat. Walaysa ma'ahu mamaun tidak ada bersama keduanya air. Fatayammama maka bertayamumlah keduanya dan thayyiba dan tanah yang baik. Wasallaya salatlah keduanya. Ini kan salat dalam safir. Berarti nggak Mm. perlu diulang Ustaz. Walaupun Ya. ada air nggak perlu diulang kan. Mm. Summa wajadal ma'a. Ini selesai salat berarti. Bukan dalam Mm. salat. Kemudian mendapati oleh keduanya akan air pada waktu masih ada waktu salat, sudah ada air. Mm, mm, mm. Wa'ada adu maludu'a maka mengulang oleh salah satu keduanya akan wudu wassalata dan akan salat. Wudu salat lagi yang satu. Walam Ya. yu'idil akharu dan tidak mengulang oleh yang lain. Nah, Iya, 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 ijtihad iya. masing-masing ya. Iya. Fa'ata ya Rasulullah maka datanglah keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara menyebutkan oleh keduanya akan demikian. Baginya Nabi menceritakan kasusnya. Faqal maka Nabi berkata lilladzi lam yu'id bagi orang yang tidak mengulangi ia akan sholatnya. Maf'ulnya mahdhuf. Mm. Kata Nabi bagi orang yang tidak mengulangi akan sholat asabata sunnata engkau telah mengenai akan sunnah. Maknanya engkau sudah benar sesuai sunnah. Mm, mm. Wa ajza'atka sholatuka mencukupi kepadamu oleh salatmu. Mm. Enggak ulang enggak apa-apa. Wa qala lillazi ada Nabi berkata bagi orang yang mengulang ya lakal ajru marrataini bagimu itu pahala dua kali. Ada salatmu dua kali. Mm, Nah, mm. rawahu Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Sakkani fi sahih. Baik. Iya, iya, iya. Ini kitab nggak tahu Ustaz saya download di internet kan. Ini kayak syarah juga Ustaz, lengkap kalinya. Masya Allah, tapi ringkas kan. Cocok ini. Apa? Ini cocok lah. Ha. Mantap. Ringan. Jadi Ah, ndak matan tok aja kan? ya, ada dalilnya lah. Iya. Lihat air pada bukan waktu sholat. Kemudian 8 murtad. Ya, murtad. Nah ini. Kenapa murtad batal tayamum ini? Li'anna tayammuma apa nih? Mubihun. Mubihun wala ibahatam ariddati bi khilafil wudu'i wa innahu rafi'un lil hadasi falahu kuwatu istidamati hukmihi. Nah,
Murtad batal batal tayamum. Karena tayamum mubih, karena tayamum itu sesuatu yang membolehkan. Yang membolehkan maknanya Allah memberikan keringanan pada orang yang tidak dapat air. Wala ibahata maharidah, dan tidak ada ibahah, tidak ada pembolehan bersama murtad. Orang murtad nggak dapat ruksah lah bahasa kita. Mm-mm. Khilafil wudu, dengan sebalik wudu. Fa innahu rafi'un lil hadas. Wudu itu bisa menghilangkan hadas. Falahu kuatus tidak mati hukmeh. Maka baginya wudu itu punya kekuatan menetapkan hukumnya wudu. Ini susah dipahami Ustaz dengan akal. Nggak tahu para ulama bagaimana cara menggalinya. Seseorang selesai wudu murtad Ustaz. Mm-mm. Kemudian wudunya nggak batal, bersyahadah kembali langsung boleh sholat. Tapi kalau tayamum batal, harus tayamum ulang. Nah itu bedanya. Mm-mm. Kenapa? Karena kalau kita baca di kitab lain, wudhu itu asal, kuat. Adapun tayamum itu pengganti wudhu, nggak kuat ya. Kalau orang murtad itu batal. Nah, itu kan susah kita pahami. Misalkan. Memang dalil nggak beliau bawakan nih, ijtihad nih. Dalil akli. Nah, ya nggak apa-apa hukum fikih Ustaz. Kita mukallid, kita ikut aja kan. Na'udzubillah, na'udzubillah minariddah kan gitu. Ya, Iyalah, kalau kita kalau dari hukum kita ngikut aja tadi. ya, kita Muka, masih mukalit level. aja, masih level bawah. Kita Belum level level mustahid itu. valid aja kita belum lengkap lah. Belum Belum selesai kita lengkap. baca kitab para ulama. Hmm. Masya Allah. Ada yang berapa? Kita ganti kitabnya apa? Masih jauh nggak pasalnya? Coba saya lihat. Bentar. Selesaikan pasal itu. Oke, kita selesaikan aja. Ustad aja baca kan langsung biar cepat. Nggak apa-apa. Langsung. Langsung Ustad aja baca. Wasahibul jabairi yamsahu alaiha, dan bermula pemilik jabair. Pemilik jabair ini apa namanya, perban atau orang patah kakinya diikat, namanya jabair, jabirah. Iya, Jamak iya, jadi iya, iya. jabirah. Pemilik jabair itu yamsahu, mengusap ia di atasnya jabair, wa tayammamu, dan tayamum ia. Fayusalli, dan sholat ia, wala i'adata alih, dan tidak ada ulangan, tidak perlu mengulang di atasnya sahibul jabair. Syarat nggak perlu ngulang. Ingkana wadu'aha, jika ada ia meletakkan ia akan perbannya tadi ala tuhurin, dalam keadaan suci. Tapi kan jarang kejadian Ustaz. Orang tertabrak ini kan, bawa ke rumah sakit langsung diikat kakinya. Masa wudhu dulu kan jarang. Iya, Nah, iya, iya. tapi kalau dia memasangnya sesudah bersuci, itu nggak perlu dibuka, tinggal diusap. Sholat nggak perlu ulang. Tapi kalau Ah, dipasangnya dalam keadaan tidak suci, walaupun hmm. diusap, tetap boleh usap. Tapi sholat harus diganti nanti. Iadah namanya. Ya, Maksudnya ditaruh di tempat yang suci itu tak maksudnya dia wudhu dulu gitu ya. ya, dia pasang perban itu dalam keadaan sudah wudhu. Oh gitu. Kan jarang kasusnya begitu, kan faktanya jarang. Ya nggak pernah lah Tat, orang mau kaki patah kok wudhu kan gimana tuh? Ya, tapi Maksud, orang yang paham hukum kan beda. Kalau dia mau iya, diperban segala macam, ntar saya wudhu dulu, biar aman sholat saya ke depan. Nah, kan? iya, 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 Minta iya, iya. wudhu dulu, baru dikasih perban sama dokter misal. Ah, Atau paling kurang di perban kedua, katakanlah perban pertama nggak wudhu. Kan dibuka ya, perbannya, bisa wudhu dulu kan? ya. Kemudian baru dipasang. Habis itu pas mau wudhu lagi aman, tinggal diusap di atasnya. Nah, Itu berarti ngusapnya tayamum Tat ya, perban itu ya? air, ini pakai air nanti. Oh air ya, bukan tayamum ya. Kalau dia Hmm. punya air, kalau dia masih boleh pakai air. Kalau nggak ada air, tayamum, tayamum tetap. Kalau ini gini, tergantung perbannya. Kalau perbannya di kaki, nggak ada hubungan dengan tayamum. Ngapain Hmm. diusap? Ini nggak ada bukan anggota tayamum ya? Iya, ya kan? Jadi Hmm. kasus ini bisa dua-duanya. Kalau perban itu pas di anggota wudhu dan tayamum. Iya. Kalau dia wudhu, berarti tinggal usap aja. Kalau dia Hmm. tayamum, pas di muka perbannya, ya diusap aja. Kayak Iya, debu kan? Nah, berlaku dua-duanya. iya, iya betul. Jam'u jabiratin. Dianya jabair itu jamak dari jabirah. Wahya dianya jabirah aksabun, kayu-kayu. Atau kasabun, atau bambu.
tusawa yang diratakan akan dia, waktu syaddu dan diikat akan dia, ala maudhi'il kasri di atas tempat patah, dia Mhm. tahima agar melekat, ya ini jadi orang patah. Apa bahasa Iya, Indonesianya iya. Ustaz itu? Kayu ganjalan. Iya, ya, kayu ganjalan itu ya. Hmm. Wa misluha dan sama juga seperti jabirah, mayulafu alal udwil jareh, itu sesuatu yang diikat akan dianya sesuatu di atas anggota yang luka. Ini baru perban. Kalau Mhm. jabirah memang harus kayu keras kah? Iya, Digit karena ya. patah kan, karena Ah, patah kan. kata. Perban juga sama. Perban kan? Nah. Iya. Wa misluha dan sama juga seperti jabirah al-ladqah plester Ustaz. Ladqah Mhm. plester. Ada luka-luka kena plester kadang. Nggak perlu dibuka kan? Kalau memang kita plester dalam keadaan sudah wudhu. Mhm. Nah, kan ada luka-luka di kaki ya. Kita ini pengalaman nih wudhu dulu. Pasang Iya, iya, plester, besoknya tinggal diusap aja. iya, 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 iya. Wal marhamu dan salap. Marham salap nih. Salap-salap mahal kita pasang di luka kan? Mhm. Nah, nah itu. Ini kan kasus-kasusnya orang mandi junub segala macam. Iya, iya, benar. Masya Allah. Li hadisi Jabir radhiyallahu taala anhu karena hadis Jabir radhiyallahu taala anhu fil masjuji pada orang yang masjud yang dilempar batu. Ada orang kena batu atau luka masjud alladzi ihdalama. Karena hadis Jabir radhiyallahu anhu pada kasus si masjud orang yang luka yang mimpi basah ya ihdalama. Dia luka badannya tapi dia berjunub. Pas dia mau salat kata teman-temannya harus mandi. Harus mandi nggak boleh tayamum. Ini ada yang nggak paham ini. Ada sebagian sahabat yang nggak paham hukum. Sehingga orang ini mati Ustaz, kedinginan. Iya, 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 Wa iya, iya. kata salah mandi ia. Pada halal ma'u sujjatahu. Maka masuklah air ke dalam lukanya. Pamata mati ia. Mhm. Faqala nabiyyu. Nah, ini katanya. Makanya ada istilah. Kebodohan itu akan membunuhmu. Nah, inilah salah satu kasusnya. Iya, iya, iya. Faqala nabiyyu maka berkata oleh Nabi alaihissalam. Inna maka nayak fihi hanya saja. Ada ianya hal dan sya'an itu memadai akannya seorang ayat tayamama bahwa tayamum ia memadai tayamum ia wa ya'siba ala jarhi dan memberi perban ia di atas lukanya dan membalut ia di atas lukanya khirkatan akan satu kain summa yamsahu alaiha kemudian mengusap ia di atasnya khirkah mestinya begitu pakai perban yang pakai air kan Iya, iya, Faya iya. silu sa'ira jasadi dan membasuh ia akan seluruh badannya. Ya, meriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud dan mensahihkan hadisnya oleh Ibnu Sakkan. Ini Hmm. karena orang ini nggak tahu hukum, akhirnya meninggal. Iya. Seharusnya dia tayamum aja, Tat ya. Ya, tayamum aja. Ya, artinya dia bersuci dulu kan, sebelum dia perban itu kan. Ya, Berarti kalau kalau ini Tat, kalau seandainya dia tidak bersuci dulu, artinya tidak meletakkan di tempat yang suci itu gimana tuh, Tat? Kalau dia berwudu itu, kata yang cukup nggak? it- Di artinya cukup diusap di atasnya berarti nggak memadai ya? itu darurat namanya. Tetap harus sholat juga, cuma harus ulang lagi nanti. Kurang lagi ketika kita sudah sehat gitu ya? Ya, Oh, gitu. ya. Nah, amma mata yang sahu mata ya tayamum. Adapun kapan dia mengusap dan kapan dia tayamum, fakat tawa. Maka sungguh telah melipat oleh muallif rahimahullah ada melipat menyembunyikan, tidak menyebutkan. Tawa tidak menyebutkan. Maka sungguh tawa, mana tawa tidak menyebutkan oleh muallif rahimahullah akan ini lil ikhtisari untuk ringkas. Cara kapan dia mengapu, kapan dia tayamum, ini nggak ada penjelasan di matan takrib. Karena Hmm. ini matan kan. Wa ilaika tafsila, ilaika maknanya khuz. Ilaika isim fi'il nih, asalnya jar majrur. Khuzit tafsila, ambil olehmu akan uraian berikut.
Nah itu. Positif. Idza kana bi'adhihi jarahatun, bila adalah di anggota badannya luka. Bila adalah di anggota badannya satu luka. Ya, Wa ya. kana al-ma'u yadurru, dan adalah air itu memudaratkan dia, akannya seseorang, akannya anggota yang luka. Hmm. Wala satira alaih, dan tidak ada penutup di atasnya luka. Ya. Ini kasusnya nggak ada perban. Yang Hmm. silus sahihan, isinya membasuh ia akan yang sehat saja. Kayak Hmm. tayamamu anil jareh, dan tayamum ya untuk yang luka. Hmm. Nah, di lutut dan luka nih mau mandi junub nggak boleh kena air. Berarti mandi pakai air dulu yang boleh kena air, yang nggak boleh kena air ganti tayamum. Hmm. Nah itu. Ini dua kali ini ribet nih, wudhu, mandi dan tayamum dua. Hmm. Wa yajibu imraru turabi ala mahalil jurhi, dan wajiblah oleh melalukan tanah di atas tempat luka jika ada ianya luka di tempat tayamum sekira-kira tidak ada mudarat. Ini lukanya di tangan, tangan anggota tayamum, Hmm. nggak ada perban, ya kan? Kalau nggak Hmm. mudarat, di luka itu harus kena tanah. Ini kan bahaya ini. Ya, Kalau ya, nggak ya. mudarat, kalau mudarat nggak perlu. Nah, wajiblah Ya. oleh mengenakan tanah, imrar kan? Melalukan tanah, mengenakan tanah kepada tempat luka. Jika ada ianya tempat luka di tempat tayamum, bila nggak mudarat. Wa Ya. illa jika mudarat, fala yajibu, tidak wajib ia mengenai tanah. Hmm. Bagaimana juga langsung sholat wajib ulang. Wa talzimu i'adatu sholat, dan wajib mengulang sholat. Nah, karena tayamumnya nggak sempurna kan? Iya, iya, iya. Wa hadza tayammumu badalun an ghusli. Bermula ini tayamum itu ganti dari membasuhnya anggota. Membasuhnya anggota dari. Wala yang sahu bil ma'i, dan tidak menyapu, tidak mengusap ia akannya tempat tayamum dengan air. Li'annahu, nah, karena menyapu dengan air tidak memadai ya untuk tayamum. Nah, ini kasusnya bagaimana ini? Di anggota badan ada luka. Air memudaratkannya, nggak ada penutup, mesti dicuci. Yang sehat dicuci, untuk anggota yang sakit tayamum. Anggota yang sakit tayamum. Ini kita takdirkan mandi junub aja. Hmm. Kemudian wajiblah oleh mengenakan tanah kepada tempat luka. Jika luka itu di tempat tayamum, pas di tangan. Ini mau mandi junub kan? Tangan ada Hmm. luka, nggak boleh kena air. Berarti ya, tayamum untuk menggantikan air tadi. Hmm. Tayamum, tayamum, ya lengkap empat rukun tadi harus kena tanah. Kalau nggak mudarat, kalau mudarat nggak boleh kena tanah. Karena Hmm. nggak boleh kena tanah, apakah boleh kita kenakan air? Nggak boleh, karena tayamum harus dengan tanah. Nah, itu. Hmm. Dan wajib, dan wajiblah oleh mengulang sholat. Ini tayamum tadi pengganti mencucinya anggota yang nggak boleh kena air. Tayamum Hmm. tadi menggantikan dari mencucinya anggota. Jadi kasusnya begini Ustaz tadi. Di tangan ada luka, nggak boleh kena air. Hmm. Jadi untuk anggota yang nggak boleh kena air harus tayamum. Cara tayamum Ya, gimana? Anggota itu harus kena tanah. Tapi tanah ya, nggak boleh kena mudarat. Boleh nggak kena air? Nggak boleh. Karena tayamum pakai tanah bukan pakai air kan gitu. Nah, itu. ya. Dan tidak mengusap ya akannya anggota tadi dengan air. Karena air itu tidak memadai ya untuk tayamum. Nah, itulah takdirnya. Insya Allah. Panjang nih tali Ustaz. Wa amma idza kana bihi satirun. Adapun apabila adalah di tempat luka tadi penutup. Wa darrahu nadhuhu, dan memudaratkan akannya oleh mencabutnya penutup. Wa isalut turabi lahu, dan memudaratkan akannya oleh mencabutnya satir dan oleh menyampaikan tanah baginya luka. Bila ada ianya luka. Bila ada dengannya luka. Bihi dengannya luka oleh penutup. Memudaratkan akannya seseorang oleh mencabutnya penutup dan oleh menyampaikan tanah baginya luka. Ini domirnya mondar-mandir kan? Biasa kan? Ya, ya. Wajib alaihi ghaslus sahih. Ini wajib kepadanya oleh mencuci yang sehat. Wa mashus satir, wajib kepadanya oleh mengusap penutup tadi. Yang boleh kena air, yang nggak boleh
diusap dengan air. Nah, perbannya diusap. Mm-mm. Itu wajib usap juga ternyata ada syaratnya Ustaz. In akhadha minas sahih syai'an. Jika mengambil ianya penutup dari anggota sehat akan sesuatu. Jadi luka 2 senti, perbannya lebih 2 senti. Mm. Berarti kan ada bagian yang nggak luka. Mm-mm. Nah, jika perbannya lebih dari luka, berarti ketika wudhu, ketika mandi junub harus diusap itu perban. Mm. Diusapnya sebenarnya bukan untuk luka, Ustaz. Untuk bagian yang tidak luka yang diambil oleh perban. Ini agak detail nih Vicky. Mm. Nah, itu maksudnya jika mengambil ianya satir dari anggota sehat akan sesuatu. Kan nggak Mm. mungkin juga perban pas luka, Ustaz, kan? Kayak jembatan pas sungai kan nggak mungkin harus ada fondasinya kan. Iya. Itu malah yang timbul. Pasti lebih kan, pasti ada lebih nempel Ah, perban. pasti ada. Ini nggak tahu ada nggak kasus yang perban ukuran luka kan jarang. Amma izalam ya'khud. Adapun apabila tidak mengambil ianya satir akan bagian yang sehat tadi. Fala yajibu masuk. Maka tidak wajiblah oleh mengusapnya satir. Nah, nah itu. Kenapa? Li'anna masahu karena mengusapnya satir itu ganti amma akhadahu minas sahih dari sesuatu yang mengambil ianya satir akannya sesuatu dari anggota yang sehat. Jadi tujuan mengusap itu mengusap anggota sehat sebenarnya, bukan anggota luka. Karena luka emang nggak bisa diusap. Iya, iya, iya. Nah, dan bermula tayamum itu untuk yang luka. Karena begini, yang luka itu berarti gini Ustaz. Dua, ini ribut Ustaz. Kita sakit nih ada luka di badan. Itu wudhu juga plus tayamum ternyata. Iya, iya, iya. Wudhu plus tayamum. Nah, tayamum Iya, untuk luka, usap itu untuk bagian sehat yang tertutup korban. iya. Nah, itu. Usap berarti air kan? Usap air. Yang terluka berarti tayamum. Nah, ini harus kita ulang lagi besok ini. Biar mantap. Wala yajibu mahsul jabirati biturab. Dan tidak wajiblah oleh mengusap perban dengan tanah. Idza kana bi'adwi tayammumi. Apabila ada ianya perban tadi di anggota tayamum. Tetapi disunnahkan saja. Ini gini Ustaz. Kalau kita anggota badan kita, anggota wudhu 5. Di 5 anggota ada luka. Kita tayamumnya harus 5 kali Ustaz. Ini ribet banget nih. Kalau 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 kelima-limanya luka gitu maksudnya atau satu aja? Enggak, lukanya 5-5. Di tangan luka. Oh Di iya, kaki luka. Di muka luka. Itu kan tayamumnya 5 kali Ustaz. Gak cukup sekali. iya. Ah, Ya berarti kan? berarti tayamum kalau tayamum itu termasuk anggota yang sehat itu juga di ini bentar ya muka gitu kan? Kalau kalau Nah, kalau di tangannya yang luka, hmm. terhitung satu tayamum itu kan ada anggota tiga anggota kan? Dua anggota kan? Ya kasusnya Muka begini dan Ustaz. Kasusnya begini. Katakanlah di tangan kita ada luka. hmm, Di kepala ada luka. Di kaki ada ah, luka. Ini takdir ah, dulu. ah, Untuk wudhu. Kita pernah mau wudhu basuh muka. Habis basuh ya, muka, basuh tangan. ya, Di tangan ada luka yang nggak boleh kena air. ya. Ya, berarti sesudah basuh tangan kita harus langsung tayamum dulu untuk luka yang ada di tangan. Kan gitu? Oh gitu. Berarti tayamumnya nanti tayamum ini nanti muka juga kan sama. Iya, muka dan tangan tetap. Oh Kemudian sesudah basuh tangan, sesudah tayamum untuk tangan, kita lanjutkan untuk kepala. iya, Nah, lanjut wudhu, wah, iya, lanjut wudhu. Oke, udah wudhu lah. Jangan kita takdirkan di kepala. Kemudian sampailah ke kaki. Di kaki udah kita basuh, tapi ada bagian luka yang nggak boleh kena air. Itu ya. sesudah kita cuci untuk wudhu sebisanya, kita kering. Ah, Kemudian kita tayamum lagi untuk hmm. luka di kaki. Nah Tapi itu, tapi kaki bukan anggota tayamum kan? iya. Tapi kan karena dia nggak boleh kena air, yang nggak boleh kena Ah. air kan harus diganti dengan tayamum. Oh gitu, bukan bukan di perban di atasnya, terus diusap di perban itu bukan? Bukan, diusap tetap diusap, tapi ada luka di dalam perban yang nggak boleh kena air, itu Hmm. penggantinya harus tayamum. Itu saya bilang ribet.
Hmm. Berarti tayam walaupun di kaki tayamum lagi ya. Tayamum lagi. Nah, Terus karena yang anggota wudhu itu beda dengan mandi junub. Cukup diganti dengan satu tayamum, udah. Kalau wudhu beda. kalau gitu berarti anggota tayamumnya nambah dong kaki tadi kalau gitu yang diusap. Enggak, gini Ustaz. Anggota tayamum muka dan tangan. Iya. Tetap dua, apapun kasusnya tayamum tetap dua. Oh gitu. Kan begitu, kita berhadas, Ya, junub. iya. Ada kaki Ah, nggak boleh kena air. Tayamumnya tetap di muka dan tangan, kan kita. ya. Begitu juga kasus ini. Ah, Ketika kita wudhu, ada bagian kaki yang luka nggak boleh kena air. Yang luka itu kan harus diganti dengan tayamum. ya. Tayamum tetap di muka dan tangan. Mm-mm. Nah itu. Nah itulah yang akan beliau bahas ke depan. Oh gitu. Berarti ngusap gitu tuh ngusap nggak ada di situ ya. Maksudnya tayamum itu aja ya. Ya. Atau Ustaz mau takdirkan begini. Nah kita punya luka, satu aja luka. Iya, satu aja. Luka di kaki. Ya kan? Ya, Sekarang kita wudhu. wudhu. Wudhu sampai selesai. Berarti ada luka di kaki yang nggak boleh kena air. Selesai wudhu kan harus Ya, tayamum lagi. ya, Untuk apa tayamum? Untuk bagian luka yang nggak boleh kena air walaupun dia di dalam perban. Gitu. ya. Nah, itu. Iya, berarti wudhu dan tayamum kan gitu. Wudhu dan tayamum. Ini karena lukanya satu di kaki. Tapi kalau Ya. lukanya di setiap anggota wudhu, jadi tayamumnya sejumlah luka. Ustaz. Iya, 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 iya. Di tangan ada luka, nggak boleh Iya, kena air, satu tayamum. Di kaki ya ada luka, nggak boleh kena tambah tayamum lagi. Di muka ada artinya luka, tayamum lagi. Bisa banyak art- tayamum. artinya setelah selesai wudhu dulu, tayamum gitu kan. Nanti Bukan selesai sampai basuh kaki, bukan. Selesai satu anggota itu. selesai satu anggota yang luka. Iya, saya kasih contoh. Hmm, Wudhu pertama basuh muka. ya. Selesai basuh muka, ada luka di muka, nggak boleh kena air. Langsung selesai basuh muka, tayamum dulu. Oh, tayamum dulu. Oh, gitu. Untuk muka, baru Kemudian lanjut ke basuh tangan. tangan. Tangan ada luka lagi. Ada luka, selesai basuh tangan, berarti tayamum lagi Tayamum. untuk luka. Oh, gitu. Dan seterusnya, itu bisa banyak tayamum. Kan? Iya, iya. Itu pasti orang nggak ada yang melakukannya, Ustaz. Jadi dipastikan nih. Ini cerita. Dipastikan. Nah, ini Ustaz tadi. Summa alaihi. Kemudian wajib atasnya seorang Allah yang takilah. Bahwa tidak pindah ya angkul li udwin dari setiap anggota ila ma ba'dahu kepada masa sesudahnya anggota hatta yutimmahu hingga menyempurnakan ya akannya anggota ghaslan Hmm, nisbah mencuci wa mashan nisbah membasuh wa tayamuman nisbah tayamum. Itu yang saya jelaskan tadi. hmm, Setiap hmm, anggota selesai yang perlu dicuci hmm. dicuci, yang perlu diusap diusap. Kalau nggak cukup harus tayamum, tayamum dulu baru lanjut ke anggota Iya, selanjutnya. iya, iya, iya. Mura'atan litartib karena menjaga tertib. Hmm, hmm. Wa yata'addadu tayammumu bi ta'addudil udwil jareh dan berbilang-bilanglah tayamum Hmm, dengan sebab berbilang-bilang anggota yang luka. Lima iya, luka, lima tayamum iya, ini. iya, iya, benar-benar. Hmm. Nah, wa kullun minal yadaini wa rijlaini ka'adwin wahid. Tiap-tiap dari dua tangan dan dua kaki itu hitungannya seperti satu anggota. Iya, iya. Hmm. Masya Allah. Ini matanya pendek ini penjelasannya yang panjang. Dan tidak ada ulang di atasnya jika ada ia meletakkan ia akan jababirah tadi di atas suci. Ini Hmm. dia. Iya, iya, paham. Dan tidak ada ianya jababirah tadi perban tadi pada muka dan dua tangan. Dan tidak ada ianya luka pada muka dan tangan. Maknanya begini tadi. Jadi kalau perban kita letakkan dalam keadaan suci, nggak perlu ulang. Nggak perlu ulang Hmm. sholat. Iya, Syarat iya. perban itu bukan di muka dan di tangan. Kalau Hmm. perban di muka dan di tangan tetap harus ulang. Kenapa? Hmm. Karena untuk air nggak kena ketika wudhu. Ketika kita bertayamum pun dia nggak kena. Hmm. Iya, Nah iya. itu. Kalau muka kan sama-sama anggota tayamum ya, ada wudhu Iya, kan? anggota wudhu sekaligus anggota tayamum. Ketika wudhu dia nggak kena, ketika tayamum dia nggak kena. Berarti harus ulang. Nah, itu beliau tambah syaratnya.
Tidak ada ulang di atasnya. Jika ada, ia meletakkan perban tadi dalam keadaan suci. Syarat, nggak perlu ulang. Ya kan? Dan tidak ada ianya perban di muka dan dua tangan. Wa illa, jika di muka dan di tangan, ada, tetap mengulang ia. Kenapa? Linaksil badal, karena kurang badal tayamum. Ketika tayamum dia nggak kena. Wal mubdal, dan karena kurang mubdal yang digantikan darinya, yaitu wudhu. Nah, Masya Allah. Ya, itu Ustaz. Kita titik dulu di sini Ustaz. Nanti kita lanjutkan. Iya, 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 Ini iya, iya. pertemuannya panjang soalnya ini. Ini kita ulang lagi biar mantap. Iya, ya, siap, siap, siap. Allah alam bisa kita ganti kita.